warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Izinkan kami untuk mewawancarai Bapak mengenai gerakan sekolah sehat yang ada di SMP Negeri 1 Kenduran. Yang pertama, ada program apa saja yang mendukung gerakan sekolah sehat yang ada di SMP Negeri 1 Kenduran? Jadi gini, gerakan sekolah sehat di SMP Negeri 1 Kenduran itu meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan Jumat bersih ataupun juga Jumat sehat. Jadi sebetulnya satu minggu itu terbagi menjadi satu minggu dalam hari Jumat terbagi menjadi dua, Jumat sehat dan Jumat bersih. Nah, Jumat sehat itu kegiatannya apa? Jumat sehat itu kegiatannya adalah kita melakukan senam bersama seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, karyawan. Dan yang kedua adalah Jumat bersih. Tadi kan Jumat sehat, sekarang Jumat bersih. Jumat bersih yaitu seluruh warga sekolah itu punya kontribusi andil dalam memelihara kebersihan di lingkungan sekolah, antara lain misalnya menjabut di rumput-rumput yang ada, itu kebersihan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang merupakan pendukung gerakan sekolah sehat di sekolah. Yang kedua, apa kontribusi siswa dan guru dalam melaksanakan gerakan sekolah sehat ini? Yang namanya kontribusi itu artinya andil ya. Jadi sekolah mewajibkan semua siswa, guru, karyawan atau disebut dengan warga sekolah, semuanya ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah sehat. Misalnya tadi, ketika ada program kebersihan lingkungan, siswa juga harus ikut dalam kegiatan itu, guru juga harus ikut dalam kegiatan itu, tenaga kependidikan atau yang disebut dengan TU misalnya, itu juga harus ikut. Jadi ini sekolah mewajibkan semua aktif mendukung kegiatan itu dengan melaksanakan kebersihan, baik itu kebersihan di lingkungan kelasnya, di lingkungan ruangannya, di lingkungan sekitar kita, misalnya di selokan atau di tempat-tempat yang sering menjadi tempat pembuangan sampah, itu sudah bersih. Itu kontribusi atau andilnya setiap warga sekolah. Yang ketiga, apa harapan Bapak terkait sekolah sehat di SMP Negeri 1 Kenduran? Ya, harapan yang paling rendah itu gerakan sekolah sehat di sekolah kita itu bisa berjalan. Yang kedua, bisa menjadi rintisan untuk menjadi sekolah adiwiyata. Itu yang tujuan endingnya. Tapi minimal kalau kita itu belum bisa menuju ke sekolah adiwiyata, minimal kita bisa menikmati sekolah kita hijau. Sekolah kita itu hawanya seger, udaranya segar, sekolah kita itu nyaman, sehingga anak-anak warga sekolah itu berada di sekolah itu merasa nyaman. Itu kunci utama dari gerakan sekolah. Yang keempat, bagaimana peran orang tua dalam kegiatan sekolah sehat di SMP Negeri 1 Kenduran? Jadi di sekolah itu juga berharap bahwa orang tua atau wali murid itu juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan gerakan sekolah sehat. Dengan cara pertama, sekolah tentu memberikan sosialisasi, memberikan pengertian, edukasi kepada wali murid untuk mendukung. Di antaranya adalah anak itu, siswa itu membawa bekal dari rumah,
tentunya orang tua harus menyediakan bekal yang sehat. Jangan hanya sekarang ini kan banyak ya makanan enak tapi tidak sehat. Contohnya apa? Pentol. Pentol itu makanan favorit, makanan kesukaan anak-anak, tapi itu tidak sehat. Nah, harapan dari sekolah kepada wali murid dalam menyediakan bekal untuk anak, baik bekal untuk makanan atau sarapannya maupun air minumnya, tentunya harus kita harapkan bahwa bekal yang diberikan atau diberikan pada anaknya itu harus sehat. Ya, harus sehat itu dalam arti sehat gizinya, sehat jumlahnya. Nah, itu jadi betul-betul kalau itu dikonsumsi anaknya itu tidak berbahaya, termasuk air minumnya. Ya, air minumnya misalnya air putih misalnya. Nah, ini kan lebih sehat. Jadi mengedukasi kepada orang tua dan sosialisasi. Yang keenam, adakah pihak dari luar sekolah yang mendukung sekolah sehat di SMP Negeri 1 Kunduran? Jadi gini, institusi pendidikan atau sekolah kita ini SMP Negeri 1 Kunduran ini harus punya kerjasama lintas sektoral yang mendukung setiap program, setiap kegiatan yang ada di sekolah. Antara lain, ya kalau ini berhubungan dengan sekolah sehat, kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan misalnya puskesmas yang ada di Kecamatan Kunduran. Kemudian kita juga bekerja sama dengan BPP. BPP itu terkait pertanian ya, terkait pertanian, pengelolaan sampah dan sebagainya. Kemudian kalau puskesmas tadi terkait apa? Terkait pengecekan kesehatan anak secara periodik, kemudian pemberian vitamin A misalnya. Ini adalah wujud kerjasama untuk menciptakan apa? Gerakan sekolah sehat di SMP Negeri 1 Kunduran ini bisa berjalan. Jadi memang diharuskan kerja sama. Jadi satu puskesmas, dua BPP, ya, ketiga mungkin dinas lingkungan hidup, misalnya. Kita harus Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan gerakan sekolah sehat ini? Jadi ini tantangan itu sama dengan hambatan. Hambatan adalah suatu kegiatan yang menghambat untuk kegiatan GS. Sebetulnya adalah pertama dari diri sendiri, dari diri kita, dari diri para siswa. Kontinuitas, bisa ora sering tidak anak-anak kan nggak kontinu. Saya gelem sekarang mau cabut-cabut rumput, misalkan besok tidak, besoknya tidak lah. Ini maka tantangan pertama adalah kontinuitas. Yang kedua keseriusan dalam bekerja dan tanggung jawab. Kadang-kadang ya adalah belum cabut atau cabut rumput atau bersih-bersih itu hanya kalau ada perintah guru. Jadi tidak melalui suatu kesadaran. Harapan kita anak itu sadar dengan sendirinya dimanapun dia berada di dalam lingkungan sekolah itu tanpa diperintah. Ketika ada sampah, ketika ada diberesi, itu pertama adalah keseriusan, kontinuitas tadi ya. Ini yang menjadi hambatan. Tapi itu sebetulnya bisa diatasi asal anak punya rasa tanggung jawab. Bagaimana sekolah mengedukasi siswa mengenai pentingnya hidup sehat dan lingkungan yang bersih? Ya, jadi gini, yang sudah dilaksanakan di sekolah ini, jadi untuk mengedukasi itu harusnya secara hierarkis. Jadi mulai dari guru juga harus memberikan contoh keteladanan kepada para siswa. Kepada siswa yang lebih tinggi, misalnya kelas 9 harus beri contoh kepada kelas 8. Kelas 8 harus bisa memberi contoh kepada kelas 7. Salah satu kegiatan yang sudah saya laksanakan itu
kemarin mengadakan lomba untuk bapak tanam, bapak ibu guru itu sudah terbagi 4 kelompok. Tujuannya apa itu? Tujuan saya hanya satu, saya menggerakkan bapak ibu guru untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan sekolah sehat itu. Yang kedua, kerja dari bapak ibu guru itu bisa memberikan contoh kepada para siswa, sehingga para siswa nanti diharapkan secara sadar meniru, meneladani apa yang dilakukan oleh bapak ibu guru, sehingga harapan saya ke depan adalah semua warga sekolah adalah sadar tentang lingkungan hidup bersih dan sehat. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan.